Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Di sini saya akan membawakan presentasi mengenai artikel yang saya buat, yakni kreativitas digital di dalam pandemi. Perkenalkan semuanya, nama saya Abdiel J. Hernawan dengan NIM 201052440338. Nah, di sini semua orang pada tahun ini seharusnya memiliki satu persamaan, harus melalui satu peristiwa yang sama sekali tidak bisa terelakkan, yaitu pandemi akibat virus COVID-19. Nah, oleh karena itu, berangkat dari peristiwa yang mengglobal ini, timbullah berbagai macam masalah-masalah atau problem-problem di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat global. Tidak bisa dipungkiri, pandemi ini membuat semua orang menyadari akan satu media yang selama ini telah ada tapi jarang disadari oleh karena kenyamanan konvensional mereka. Semua orang terpaksa untuk memulai untuk membiasakan diri dengan media satu ini, tidak terlepas dari beragam lapisan masyarakat. Digitalisasi menjadi tidak terelakkan untuk dikenal oleh semua orang. Media digital yang bisa menyambungkan antara satu yang dengan yang lainnya tanpa harus mengurangi jarak yang ada di antara tiap-tiap individu. Contoh sekali untuk pandemi saat ini. Nah, di sini ada asumsi bahwa produktivitas, kinerja, dan kreativitas orang-orang akan berkurang pada masa-masa ini pasti akan timbul. Fakta bahwa media ini baru digunakan sekarang, padahal sudah lama ada, adalah bukti bahwa generasi dahulu cenderung mengabaikan media digital ini, dan ini menjadi salah satu latar belakang ditulisnya artikel ini. Di sini, kami berharap bisa membantu mempertajam kembali apa yang selama ini manusia miliki dengan media digital ini, untuk bisa senantiasa menerobos segala macam halangan yang ada untuk bisa memajukan peradaban. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian pendahuluan. Kreativitas. Kreativitas membutuhkan satu dasar yang solid yang jelas. Tanpa daya dasar ini, sangat tidak mungkin bagi satu individu untuk bisa menjadi seorang yang kreatif. Semua orang harus setidaknya sekali mengenal dan memahami apa itu digital. Harus berani mengambil langkah baru di luar dari kenyamanan dan mulai mengadaptasi dirinya dengan hal yang baru. Di sini juga orang-orang harus bisa menguasai kreativitas ini untuk bisa terus mengembang tanggung jawab sebagai manusia yang beradab dan menjawab panggilan genting dari generasi yang akan datang dalam memperbaiki struktur yang sempat dirusak oleh keberadaan pandemi COVID-19 ini. Di sini orang-orang harus terus berlatih kreativitas tersebut, karena kreativitas dapat berkembang dengan baik jika dimulai dengan berlatih di rumah untuk mengembangkan daya imajinasinya dan merangsang bertanya, memberi kesempatan diri sendiri untuk melakukan eksperimen. Nah, jadi untuk bisa berkembang, kreativitas dan inovasi di masyarakat harus perlu menciptakan suatu lingkungan yang menghargai kebebasan yang bertanggung jawab. Semuanya harus secara konsisten diprogramkan untuk meningkatkan sifat kreatif dan inovatif masyarakat secara luas. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu digitalisasi. Digitalisasi di era tahun 2000 adalah puncak kemajuan teknologi yang sangat pesat perkembangannya. Teknologi informasi dan telekomunikasi menjadi tren kehidupan setiap individu tiap saat, tiap waktu, dan tiap detik manusia memanfaatkan teknologi ini. Kegiatan mulai dipermudah dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan mulai dari komunikasi, informasi, transaksi, edukasi, hiburan, sampai pada kebutuhan yang paling pribadi sekalipun dapat terelevasi dengan teknologi ini. Nah, di sini ada konsep yakni industri 4.0. Konsep transformasi digital ini di 4.0 memanfaatkan teknologi digital baru sebagai model aktivitas dan transaksi
sehingga muncul industri bidang internet dan teknologi informasi lainnya. Di sini banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Di antaranya adalah perubahan aktivitas individu mulai mempengaruhi proses transaksi yang dilakukannya. Setiap individu tidak bergantung lagi kepada uang tradisional, tetapi sudah menggunakan uang maya dan pada masanya nanti, semua terkoneksi ke arah ini. Aktivitas serba digital dan elektronik dengan data sebagai peranan utamanya. Individu tidak lagi terbatas pada ruang dan waktu. Mereka bisa melakukan transaksi secara elektronik di mana saja, dengan siapa saja, dan kapan saja. Selanjutnya, kita akan membahas sedikit mengenai transformasi digital. Digital transformation atau transformasi digital adalah sebuah perubahan cara penanganan sebuah pekerjaan dengan menggunakan teknologi informasi untuk mendapatkan efisiensi dan efektivitas. Intinya adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas pekerjaan dan berkas pendukungnya dengan menggunakan database. Teknologi ini atau transformasi digital ini itu bertujuan untuk paperless. Nah, ini adalah tujuan utamanya, yakni semua bukti transaksi yang berupa dokumen telah tergantikan dengan database sehingga lebih simple, fleksibel, dan dapat diakses setiap saat. Perubahan ini membawa dampak negatif ataupun positif bagi setiap individu maupun perusahaan yang berkaitan. Nah, efek ini juga terus berlanjut hingga menyentuh harga produk. Harga-harga produk akan semakin murah. Hal ini karena proses pemasaran dan administrasinya tidak membutuhkan biaya yang besar. Akhirnya, mereka yang berbisnis secara tradisional akan menuai kerugian karena beralihnya penggunaan pelangganan ke transaksi digital yang mudah, murah, cepat, dan efisien. Nah, di sini kita akan masuk ke bagian kreativitas beserta teori-teorinya. Di sini ada quote menarik dari English Dictionary dari Oxford tahun 2013. Di sini mengatakan creativity adalah the use of imagination or original ideas to create something, or inventiveness. Di mana pengertian inventive adalah having the ability to create or design new things or to think originally. Nah, secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa kreativitas adalah kemampuan imajinasi atau berpikir kreatif seseorang secara individu yang dapat juga dipengaruhi oleh lingkungannya dalam penciptaan sebuah produk atau sesuatu yang memiliki daya guna atau proses desain terhadap output yang memiliki kebaruan. Lalu kita akan membahas sedikit mengenai teori-teori kreativitas. Yang pertama di sini ada namanya teori psikoanalitik. Nah, teori psikoanalitik itu atau disebut juga dengan proses ketidaksadaran melandasi kreativitas. Di sini, menurut teori ini, kreativitas merupakan manifestasi dari kondisi psikopatologis di mana pribadi kreatif dipandang sebagai seorang yang pernah mengalami keadaan traumatik yang dapat memunculkan gagasan-gagasan yang disadari dan tidak disadari, serta bercampur menjadi satu antara pemecahan inovatif dan trauma. Yang kedua ada namanya teori asosiasi. Nah, teori asosiasi di sini mengenalkan di mana kreativitas adalah sebagai hasil dari proses asosiasi dan kombinasi antara elemen-elemen yang telah ada sehingga menghasilkan sesuatu yang baru. Yang ketiga ada namanya teori eksistensial. Teori eksistensial mengatakan bahwa kreativitas merupakan proses untuk melahirkan sesuatu yang baru melalui perjumpaan antara manusia dengan manusia dan antara manusia dengan alam. Setiap perilaku kreatif selalu didahului oleh perjumpaan yang intensif dan penuh kesadaran antara manusia dengan dunia sekitarnya. Yang keempat ada namanya teori Gestalt. Teori Gestalt mengatakan bahwa kreativitas sebagai manifestasi dari proses tilikan individu terhadap lingkungannya secara holistik. Dan terakhir ada namanya teori interpersonal. Nah, di teori interpersonal ini, sang pencipta atau kreator sebagai inovator dan orang di sekelilingnya sebagai pihak yang mengakui hasil kreativitas dalam konteks lingkungan sosial. Jadi, teori ini menekankan pentingnya nilai dan makna dari suatu karya kreatif yang mengimplikasikan adanya pengakuan sosial.
Lalu kita akan masuk mengenai apa itu proses berpikir kreatif. Di sini, proses berpikir kreatif terdiri dari dua, yaitu konvergen dan divergen. Dikatakan sebagai bentuk pemikiran terbuka yang menjagi macam-macam kemungkinan jawaban terhadap suatu persoalan atau masalah. Di sini ada quote yang menarik dari seorang bernama Guilford tahun 1967 yang mengatakan bahwa creative person is a fluency, sensitivity, flexibility, originality, redefinition, elaboration, tolerance of ambiguity, commitment, dan risk taking. Semuanya ini adalah ciri-ciri atau karakteristik daripada orang-orang yang berpikir kreatif. Lebih dalam lagi, berpikir kreatif berawal dari kemampuan melihat masalah, kesulitan, dan pertanyaan. Kemudian membuat formulasi masalah dan hipotesis, dilanjutkan dengan melakukan evaluasi dan pengujian hipotesis. Kemudian membuat daftar alternatif solusi dengan pengujiannya, dan terakhir mendiskusikan hasil yang didapat. Inilah proses dari berpikir orang-orang yang kreatif secara umum. Lalu ada yang namanya digital creativity. Intinya dalam menerapkan kreativitas dalam suatu karya atau produk digital sama dengan seseorang masuk dalam satu industri yang baru atau solid. Nah, dalam analogi ini, salah satu faktor yang memiliki peran signifikan dalam ekonomi kreatif adalah sumber daya manusia yang kreatif. Dalam analogi ini juga ada satu quote yang bisa secara umum menjelaskan apa itu industri kreatif atau creativity in digital, yakni creative industry adds those industries which have their origin in individuality, creativity, skill, and talent, and which have a potential for wealth and job creation through the generation and exploitation of intellectual property and content. Dari Creative Industry Task Force tahun 1998, yang jika diterjemahkan secara bebas berarti industri yang memiliki originalitas tersendiri dalam hal kreativitas individual, bakat, dan kemampuan yang mana memiliki potensi ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui eksplorasi konten kreatif dan hak cipta dari produk-produk kreatif yang dikembangkan oleh sumber daya manusia yang kreatif. Nah, dengan kondisi pasar yang terbentuk saat ini, ekonomi kreatif yang merupakan pengembangan konsep yang berlandaskan sumber aset kreatif yang dapat berfungsi secara signifikan bisa meningkatkan pertumbuhan potensi ekonomi. Nah, pembahasan pada jurnal ini mengkaji tentang bagaimana manusia pada pandemi ini berdaya untuk bisa menerobos dengan penguasaan dan kreativitas dalam penggunaan media yang telah ada selama ini. Dengan segala perkembangan teknologi yang ada saat ini, di berbagai belahan dunia lain sudah mulai berkembang dan gerakan kreativitas baru dengan nafas do it yourself atau DIY. Dan gerakan ini perlu disikapi dengan baik karena akan dapat menggerakkan para generasi muda Indonesia untuk berpikir dengan cara berpikir kreatif. Sesuai dengan teori interpersonal, maka orang-orang disuguhi lingkungan yang lebih dinamis, lebih respect terhadap kreativitas. Hal ini dapat menjadi stimulan untuk lebih peka terhadap segala sesuatu yang ada di sekelilingnya, seperti kebutuhan yang tidak tersentuh, mencari solusi akan masalah yang kreatif, kemampuan bereksperimen untuk mengembangkan teknik produksi dan teknologi yang baru, dan mampu mengembangkan budaya yang lama dan mengembangkannya dengan nafas kebaharuan. Dalam pendekatan design thinking atau creative thinking, dikatakan bahwa pemikiran kreatif dapat menjadi proses solusi yang rasional terhadap sebuah masalah dan memecahkannya secara praktis atau aplikatif melalui pendekatan ini. Kita dapat menemukan berbagai solusi atau sebuah permasalahan. Kita harus melihat permasalahan dan menawarkan solusi dan kemudian mengombinasikannya dengan kreativitas secara rasional yang dapat diaplikasikan walaupun solusi tersebut belum dapat dipandang sebagai solusi yang populer. Nah, dapat dibayangkan, jika kebanyakan orang memiliki cara berpikir kreatif seperti diantaranya pemberi solusi, inovatif, optimis, peka, kritis, maka dapat dipastikan kita memiliki potensi sumber daya visioner yang besar, yang juga memiliki potensi pendukung yang kuat pula. Maka,
sangatlah perlu saat ini untuk memupuk budaya kreatif pada semua orang agar mampu mendorong munculnya generasi sumber daya yang lebih mendobrak budaya lama yang bernapas kepasifan dan penjajahan menjadi budaya baru yang pro kemajuan secara menyeluruh, baik secara kualitas maupun kuantitas. Karena kehidupan yang akan dijalani oleh generasi yang akan datang adalah kehidupan yang ditanamkan oleh generasi sebelumnya. Akhirnya kita masuk ke dalam kesimpulan daripada presentasi ini. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa kreativitas tidak hanya berbicara mengenai daya imajinasi saja, akan tetapi kreativitas harus bersifat membumi dan praktis. Kreativitas harus dapat menjadi produktif. Lalu generasi sekarang ini yang menghadapi pandemi harus memiliki kreativitas yang sangat tinggi. Karena hal tersebut merupakan suatu kekuatan besar yang dapat membangun dan memajukan peradaban ke depannya. Yang dimana proses kreativitas terdapat karakter yang kaya akan pemikiran yang kreatif, solusi, inovatif, optimis, peka, dan kritis. Di mana kreativitas perlu mendapatkan lingkungan yang kondusif untuk dapat menyusup dengan cepat dan meluas ke dalam karakter orang-orang dalam pandemi ini. Di antaranya adalah media-media yang ada, terutama media digital yang adalah kunci dari penerobos yang mampu membawa umat manusia ke tahap yang lebih tinggi lagi. Nah, peran kreativitas dan transformasi digital ini diharapkan dapat membangun suatu kebiasaan lebih-lebih kehidupan yang lebih baik lagi kepada arah pengembangan dan kemajuan berjalan menuju konsep leader bukan lagi follower, menuju produktivitas bukan hanya menjadi konsumeris. Terima kasih, sekian presentasi daripada artikel yang saya sampaikan mengenai kreativitas digital dalam pandemi ini. Saya berharap melalui ini banyak sekali orang-orang yang dapat terbantu dalam pandemi ini, khususnya orang-orang yang masih bingung dan masih tidak tahu bagaimana cara memanfaatkan transformasi digital dalam pandemi ini. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua.